Perkenalkan, nama saya Samuel Reinhard Lumban Gaul. Di sini saya akan menjelaskan tentang di mana kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Kedaulatan teritorial, dua kata yang terdengar sangat sederhana, tetapi sungguh memuat muatan hukum, politik, dan sejarah yang sangat dalam. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam hubungan antar negara, bahwa setiap negara memiliki hak mutlak atas wilayahnya, atas tanah, laut, udara, dan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Tetapi realitas dunia modern jauh lebih ideal. Konflik perbatasan, sengketa kepulauan, hingga klaim yang tumpang tindih masih menjadi bahan bakar ketegangan di berbagai belahan dunia. Lantas, bagaimana hukum internasional menempatkan dirinya di tengah pusatan geopolitik ini? Apa arti kedaulatan di era di mana batas wilayah dipertaruhkan lewat kekuatan militer, teknologi, bahkan diplomasi ekonomi? Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan teritorial dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, khususnya pasal 2 ayat 4 yang menegaskan bahwa setiap negara harus menghormati integritas wilayah negara lain dan dilarang menggunakan adanya kekerasan dalam hubungan internasional. Kedaulatan ini mencakup kontrol penuh atas daratan, wilayah, udara, dan laut yang berada sejauh 12 mil laut, serta hak-hak ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari pantai, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Tetapi prinsip ini menjadi rumit ketika wilayah yang diklaim belum memiliki batas yang tegas, seperti di pegunungan Himalaya, pulau-pulau kecil yang jauh dari daratan utama, atau wilayah laut yang kaya akan sumber daya. Di titik inilah hukum, sejarah, dan kekuasaan mulai bersinggungan. Baik, kita ambil contoh di sini dari Laut Cina Selatan, wilayah yang diperebutkan oleh 6 negara, tetapi paling dominan diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok melalui apa yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Klaim ini mencakup hampir 90% dari wilayah tersebut, termasuk zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag menyatakan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. Putusan ini muncul dari gugatan yang diajukan Filipina dan mendapatkan dukungan diam-diam dari negara lain. Namun pada 2021, Cina tetap memperkuat kehadirannya dengan membangun instalasi militer di Kepulauan Spratly, bahkan mempersenjatai kapal nelayannya yang dikenal sebagai taktik Grey Zone Operation. Inilah Laut Cina Selatan, perairan strategis di Asia Tenggara yang kaya sumber daya alam dan menjadi pusat sengketa akibat tumpang tindih klaim dari berbagai negara. Menurut hukum internasional, setiap negara memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantainya. Namun, disinilah masalah mulai muncul, di mana hampir semua negara di kawasan ini berusaha mengklaim wilayah yang sama, menjadikan beberapa wilayah di perairan ini menjadi sangat kontroversial. Di daratan, kasus yang juga tak kalah tegang terjadi di wilayah Ladakh antara India dan Cina. Sejak 2020 terjadi bentrokan fisik hingga korban jiwa di daerah pegunungan tinggi yang membeku. Pada 2023, ketegangan mereka belum reda dan Cina menolak menarik pasukan dari wilayah Depsang yang diklaim India sebagai bagian dari teritorialnya. Meskipun ada pembicaraan damai, setiap negosiasi menghadapi tembok tebal yang dimana kedaulatan yang sama-sama dianggap harga mati. Kedua kasus ini memperlihatkan suatu hal penting. Meskipun hukum internasional memberikan landasan normatif, implementasinya sangat tergantung pada kekuatan militer, posisi tawar diplomatik, dan kepentingan strategis masing-masing negara. Di masa kini, kedaulatan teritorial tidak lagi semata-mata persoalan batas peta. Ia berkaitan langsung dengan akses terhadap sumber daya alam, jalur perdagangan, dan keamanan nasional. Cina misalnya, mereka memainkan strategis halus namun agresif dengan memanfaatkan kapal nelayan, proyek reklamasi, hingga patroli maritim secara konsisten di wilayah-wilayah yang mereka klaim. Sebagai respons, Amerika Serikat memperkuat aliansi seperti AUKUS dengan Australia, dengan Inggris, dan rutin menggelar Freedom of Navigation Operation di Laut Cina Selatan untuk menegaskan bahwasannya wilayah tersebut bukan milik satu negara saja. Sementara itu, organisasi kawasan seperti ASEAN menghadapi dilema. Di satu sisi ingin menjaga stabilitas dan kedaulatan anggotanya, tetapi di sisi lain tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Cina adalah mitra dagang terbesar di dunia. Akibatnya, sulit mencapai sikap bersama yang tegas, dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah prinsip kedaulatan dalam hukum internasional masih relevan jika negara yang melanggar tidak mendapat konsekuensi nyata, ataukah dunia telah beralih ke sistem de facto power?
Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Mohon maaf kalau masih banyak salah kata. Terima kasih sebelumnya.